Tapi kalau dilakukan sekarang ini udah ada sholawat dangdutan. Nanti ada rock lagi sholawat, ada model musik jazz bersolawat. Apa enggak? Ini ibadah. Ini adabnya di mana terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begini caranya bersolawat. Anda mau cari referensi dari kitab kuning satu kontainer sekalipun yang Anda baca, tidak akan menemukan ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah dan para sahabat berzikir dan bersolawat dengan cara joget-joget. Sampai tadi kita bisa lihat videonya itu kan, shollu alaih, itu apa-apaan? Itu memalukan sekali buat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada videonya Ustadz Syafiq Reza Basalama mengenai sholawat yang dilakukan ataupun sholawat yang diiringi dengan musik-musik. Coba kita simak nih dulu penjelasannya ya. Ustadz, apa hukum bersolawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syariat Islam? Jadi kalau sholawat dilakukan seperti pantun, seperti syair jemaah, insya Allah nggak ada masalah. Puji-pujian buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada, tapi kalau dilakukan sekarang ini udah ada sholawat dangdutan. Nanti ada rock lagi sholawat, ada model musik jazz bersolawat. Apa enggak? Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kekhusyuan, perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan sholawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Tapi kalau kita memedi, kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang, apalagi ada yang sambil berjoget jamaah. Maka tolong kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Dakwah selembut kapas dan dakwah sehalus sutra pun terasa menyakitkan bagi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Anda mau cari referensi dari kitab kuning satu kontainer sekalipun yang Anda baca, tidak akan menemukan ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah dan para sahabat berzikir dan bersolawat dengan cara joget-joget. Sampai tadi kita bisa lihat videonya itu kan, shollu alaih, itu apa-apaan? Itu memalukan sekali buat umat Islam. Buka mata hati kalian, coba lihat video ini. Tidakkah kalian malu dengan Allah dan Rasulnya dengan adanya hal-hal yang seperti ini? Coba kita lihat ya. Ini jamaahnya lumayan banyak juga nih. Coba saya percepat videonya di bagian ini ya. Ini lihat. Astagfirullah, saya percepat aja ya, karena kita hanya melihat ya intinya aja. Ini adabnya di mana terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begini caranya bersolawat. Laki-laki perempuan jadi satu, joget-joget lalu meneriakkan sholawat, shollu alaih. Astagfirullahaladzim. Kita lihat lagi video lainnya ya. Allahumma salli wa sallim joget semua nih. ala sayyidina maulana Muhammadin
Allahumma wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma billahi salatan. Astagfirullahaladzim. Demi Allah yang memegang nyawa saya tidak punya kebencian sedikit pun dengan orang-orang yang bersolawat dangdutan semacam ini. Saya tidak membenci pribadinya. Yang saya tidak suka hanya perilakunya, menjadikan solawat sebagai dangdutan-dangdutan seperti ini. Solawat itu kan isinya doa dan puji-pujian kepada Rasulullah. Kita mendoakan orang tua kita aja dengan cara khusyuk, tenang. Apalagi mendoakan Rasulullah, mestinya begitu. Masa iya kita doakan Rasulullah dengan cara solo, astagfirullah. Saya ikut mencontohkan juga, maaf ya, ini edukasi maksudnya. Lebih sulit mengingatkan pelaku amaliyah menyimpang atau kita sebut dengan pelaku bid'ah daripada mengingatkan pelaku kemaksiatan yang secara terang-terangan. Karena pelaku kemaksiatan yang secara terang-terangan, dia itu sadar bahwa diri dia sedang bermaksiat. Kita hanya perlu memberikan sentuhan edukasi. Tapi orang-orang yang melakukan amaliyah menyimpang, perilaku-perilaku bid'ah, mereka tuh nggak sadar sedang bermaksiat. Yang mereka sadari bahwa diri mereka sedang beribadah. Tapi sebenarnya yang mereka lakukan adalah sia-sia. Jadi ketika kita ingatkan, Mas, Mbak, Bro, ini salah loh. Mereka akan menganggap bahwa diri kita melarang mereka beribadah. Makanya coba lihat, mereka yang melakukan sholawat-sholawat dangdutan, itu mereka merasa bahwa diri mereka sedang beribadah. Ketika ada yang mengingatkan, pihak yang mengingatkan itu akan dianggap sebagai pihak provokatif, melarang-larang sholawat. Padahal kita bukan melarang sholawat. Silahkan bersolawat. Dosa besar kita sebagai muslim melarang muslim lainnya bersolawat. Yang kami larang, yang kami ingkari, yang kami ajak untuk meninggalkan adalah sholawat yang dibuat dangdutan. Itulah yang kami ingkari, itulah yang kami ajak kepada semua muslim untuk meninggalkannya. Salawat-salawat yang tidak ada adabnya sama sekali. Memang setan itu akan menggoda manusia dari arah mana saja, kalau bukan dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Artinya begini, setan itu kalau tidak bisa menggoda manusia untuk melakukan kemaksiatan, setan akan menggoda manusia untuk melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya. Bahkan setan itu kalau tidak bisa menggoda manusia untuk melakukan kemaksiatan, dia akan menggoda manusia seolah-olah melakukan ibadah, padahal yang dilakukan adalah kemaksiatan. Jadi korbannya merasa bahwa dirinya sedang beribadah, padahal yang dilakukan adalah kemaksiatan dan itu sia-sia. Lalu bagaimana caranya biar tidak terjerumus seperti itu? Ya ikuti sunnahnya Rasulullah. Rasulullah kan sudah berpesan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi bahaya sekali pelaku amalia-amalia menyimpang itu bisa bertahun-tahun tidak sadar, bahkan bisa sampai mati tidak sadar. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa diri mereka sedang melakukan ibadah yang terbaik. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap pada Al-Qur'an dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.